Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logam-logam golongan alkali tanah atau golongan 2A ya. Logam-logam golongan alkali tanah ini yang akan kita bahas meliputi yang pertama ada introduction, kemudian struktur elektronik, kemudian terjadinya dan kelimpahannya bagaimana logam alkali tanah itu. Selanjutnya ada cara memperoleh logam alkali tanah, kemudian kegunaan dari logam-logam golongan alkali tanah dan juga persenyawaannya. Selanjutnya ada ukuran atom dan juga ionnya bagaimana, kemudian ada titik leleh dan titik didihnya seperti apa, energi ionisasinya bagaimana, dan yang terakhir adalah elektronegativitasnya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu introduction. Jadi unsur-unsur di golongan 2A ini menunjukkan kecenderungan sifat-sifat yang sama dengan golongan 1A, dengan golongan alkali ya. Jadi kecenderungan sifat-sifatnya itu sama. Selanjutnya unsur-unsur di golongan 2A ini atau golongan alkali tanah ini merupakan unsur logam yang cukup reaktif ya, tetapi tidak lebih reaktif daripada unsur-unsur di golongan 1A. Kemudian tipe senyawa yang dihasilkan itu adalah divalen dan umumnya membentuk senyawa ionik yang tidak berwarna. Oksida dan hidroksidanya itu lebih tidak basa atau kebasaannya lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan golongan 1A. Nah, unsur berelium itu lebih berbeda gitu ya, agak berbeda dari unsur-unsur lain yang ada di dalam satu golongan itu ya. Jadi dibandingkan dengan unsur-unsur lain dalam satu golongan 2A ini, berelium itu yang lebih tidak sama atau cenderung berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya magnesium itu memiliki struktur logam yang penting karena dia merupakan unsur yang paling banyak ditemukan gitu ya, atau ditemukan dalam jumlah banyak. Sebenarnya yang lebih banyak bukan magnesium tapi kalsium, cuman magnesium ini memiliki struktur logam yang penting yang biasanya digunakan dalam jumlah besar gitu. Selanjutnya Mg2+ dan juga Ca2+ itu merupakan unsur yang esensial dalam tubuh manusia. Oke, struktur elektronik dari golongan 2A ini itu semuanya memiliki 2 elektron di kulit terluarnya, mulai dari 2s2, 3s2, 4s2 sampai terakhir 7s2 yaitu radium ya. Jadi semuanya memiliki elektron valensi 2. Kemudian terjadinya dan kelimpahan dari unsur-unsur di golongan 2A ini, yang paling melimpah, yang paling banyak ditemukan di kerak bumi itu adalah unsur kalsium atau Ca dengan kelimpahan sebesar 46.600 ya. Kemudian disusul dengan magnesium, selanjutnya ada barium, strontium, baru kemudian berilium dan radium. Oke. Nah, kita mulai dari berilium ya. Nah, berilium ini itu cukup tidak familiar ya. Karena alasannya ada dua. Yang pertama karena kelimpahannya memang cukup sedikit ya si berilium ini, dan yang kedua itu karena si berilium ini cukup sulit untuk diekstrak atau diperoleh begitu. Nah, berilium ini ditemukan dalam jumlah yang kecil dalam bentuk mineral beril silikat Be3Al2Si6O18 dan juga fenasit Be2SiO4. Jadi mineral silikatnya beril dan juga fenasit ya untuk memperoleh si berilium ini. Kemudian magnesium. Nah, magnesium ini merupakan unsur yang paling ruah nomor 6 ya di kerak bumi dengan jumlah 2,76%. Nah, garam magnesium itu juga ditemukan di air laut ya sebanyak 0,13%. Kemudian mineral-mineral pegunungan itu juga mengandung magnesium berupa mineral dolomit MgCO3, CaCO3. Dolomit yang dikalsinasi itu bisa digunakan untuk pelapisan furnis ya sebagai penahan panas gitu ya. Jadi pelapisan furnis itu biasanya menggunakan dolomit yang dikalsinasi. Selain itu, dolomit juga bisa digunakan untuk pembuatan jalan ya, untuk pembuatan jalan. Dan juga dolomit ini ditemukan dalam bentuk sulfatnya berupa epsomit dan juga gieserit. Epsomit MgSO47H2O, kemudian gieserit MgSO4H2O. Nah, selain itu
Magnesium juga ditemukan dalam mineral silikat ya, dalam bentuk olivin, kemudian talk, krisolit, dan juga mikas ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kalsium ya. Ini adalah yang paling meruah di antara unsur-unsur lain di golongan 2A ini. Nah, unsur kalsium ini merupakan unsur yang meruah nomor 5 di kerak bumi dengan jumlah yang cukup besar yaitu 4,66%. Nah, si kalsium ini itu merupakan mineral yang sangat umum ya, yang banyak ditemukan dalam bentuk CaCO3, ditemukannya biasanya dalam bentuk batuan kapur ya, limestone, bisa juga dalam bentuk marmer, kemudian kapur atau chalk, dan juga dalam bentuk koral atau karang ya, gitu. Nah, selain itu kalsium ini juga ditemukan di jaringan makhluk ke laut ya, makhluk yang hidup di laut itu ditemukan di jaringannya itu adalah si kalsium ini. Nah, kemudian batu kapur itu biasanya tipikalnya berwarna putih, namun di beberapa tempat itu bisa berwarna kuning, orange, atau coklat. Nah, yang berwarna kuning, orange, atau coklat ini itu biasanya mengandung unsur lain yaitu besi. Ada dua bentuk kristal dari kalsium ini, yaitu kalsit dan juga aragonit ya. Kalsium yang bentuknya CaCO3 itu ada dua jenis mineralnya yaitu kalsit dan aragonit. Nah, kalsit ini lebih umum, biasanya ditemukan dalam bentuk kristal yang tidak berwarna, sedangkan aragonit ini umumnya berwarna merah kecoklatan atau kuning ya warnanya. Kemudian potongan batu kapur ini bisa juga digunakan dalam pembuatan jalan ya, road making. Selanjutnya mineral fluoroapatit 3Ca3PO4 2 kali CaF2 ini merupakan mineral yang komersil yang digunakan sebagai sumber fosfat ya. Sumber fosfat gitu berupa gipsum CaSO4 2H2O dan juga CaSO4 anhidrat ya yang merupakan mineral utamanya. Nah, gipsum ini ya yang dari fluoroapatit tadi itu ya. Nah, gipsum ini digunakan dalam pembuatan semen Portland, kemudian juga dalam pembuatan Eternit, kemudian gips dan juga dalam pembuatan kaca. Nah, selanjutnya fluorid atau CaF2 merupakan sumber utama yang penting ya dari senyawa fluorin. Oke. Selanjutnya strontium, barium, dan radium. Strontium dan barium itu kelimpahannya cukup kecil tetapi banyak dikenal ya karena biasanya ditemukan dalam jumlah yang cukup konsentrat atau dalam jumlah yang cukup pekat begitu ya, yang mudah sekali untuk diekstrak. Strontium itu bisa diperoleh dari mineral celestit yaitu SrSO4 dan juga strontianit SrCO3. Sedangkan barium ini bisa diperoleh dari mineral barit ya, BaSO4. Nah, radium ini cukup jarang kalau radium ya ditemukan dan sifatnya radioaktif. Nah, radium ini biasanya digunakan untuk treatment radioterapi untuk kanker gitu. Oke, untuk selanjutnya akan saya buat video part 2-nya ya. Untuk yang di sini cukup sekian. Terima kasih.